Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 6 dengan judul subtema tumbuhan sahabatku. Adapun materi pembelajaran ada dua. Satu, kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dua, kompetensi dasar 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menuliskan kesimpulan dengan kata baku. 2. Siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila. Sahabat MHG, mari kita pelajari tujuan yang pertama, yaitu membuat kesimpulan dengan menggunakan kata baku. Di sini ada sebuah contoh kesimpulan dari sebuah pengamatan, saya bacakan. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah tumbuhan dengan berbunga. Perkembangbiakan generatif didahului dengan proses penyerbukan dan pembuahan. Proses pembuahan akan menghasilkan zigot, akhirnya menjadi lembaga sebagai calon tumbuhan baru. Ini sebuah contoh kesimpulan. Nah, dalam membuat kesimpulan, salah satu syaratnya harus menggunakan kata baku, kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat, kita amati, kita cermati paragraf ini. Berdasarkan hasil pengamatan dapat menyimpulkan. Nah, di sini kata menyimpulkan ini tidak baku. Saya beri tanda merah. Nah, seharusnya apa? Seharusnya disimpulkan. Yang di dalam kurun yang benar. Jadi berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, penulisan generatif di sini salah. Ini tidak baku. Nah, yang baku bagaimana penulisannya? Generatif. Adalah tumbuhan dengan berbunga. Nah, ini kata depan di sini juga tidak baku. Seharusnya tumbuhan yang berbunga. Jadi kata depan yang benar adalah yang berbunga. Atau konjungsi yang benar adalah yang berbunga. Perkembangbiakan generatif ini juga salah. Yang benar generatif didahului dengan proses penyerbukan. Nah, di sini proses. Ini salah juga. Penulisan yang benar proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, ini juga proses, ini juga salah. Saya beri tanda merah yang salah.
Proses pembuahan akan menghasilkan zigot. Nah, ini juga salah. Kata bakunya zigot. Akhirnya menjadi lembaga sebagai calon tumbuhan baru. Nah, ini sudah kita sempurnakan dengan menggunakan kata yang baku. Saya baca kembali. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah tumbuhan yang berbunga. Perkembang biakan generatif didahului dengan proses penyerbukan dan pembuahan. Proses pembuahan akan menghasilkan zigot, akhirnya menjadi lembaga sebagai calon tumbuhan baru. Nah, kata-kata yang tidak baku dengan yang baku sudah diganti, kita pindah ke kolom yang sudah saya siapkan. Di sini kita lihat menyimpulkan. Saya copy, letakkan di sini. Nah, kata yang baku disimpulkan. Berikutnya kita lihat lagi yang berwarna merah di sini. Generatif kita copy. Kita masukkan di sini. Sudah. Sekarang berikutnya kita lihat dengan kata baku yang tepat yang berwarna merah juga. Saya tambahi kolomnya. Tambah lagi. Kita lihat yang keempat. Ini sudah tadi proses yang baku, proses. Kita lihat berikutnya zigot. Copy. Yang kelima, penulisan yang benar zigot. Demikian sahabat MHG, cara menuliskan kesimpulan dengan menggunakan kata baku yang benar. Sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu nilai-nilai sila kelima Pancasila. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Ada 7 nilai yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, tidak boros atau nama lainnya hemat. Yang keempat, tidak bergaya hidup mewah. Yang kelima, tidak merugikan orang lain. Yang keenam, suka bekerja keras. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Ini 7 nilai ini merupakan bentuk pengamalan sila kelima dari Pancasila. Sahabat MHG, berikutnya saya tampilkan 3 contoh
gambar, contoh pelaksanaan sila kelima dalam bentuk gambar. Sini kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada kegiatan makan bersama. Jadi ketika anak yang sebelah kiri makan daging, yang lain tentunya juga makan daging. Ini namanya adil. Jadi bersikap adil. Jadi, orang tua di sini bersikap adil terhadap anggota keluarga yang lain. Gambar yang kedua di sini sebelah kanan kita lihat ada gambar seorang anak berbaju pramuka sedang berjualan. Ini maksud gambar di sini, di samping anak itu bersekolah juga berjualan. Artinya anak ini suka bekerja keras. Merupakan bentuk pengamalan sila kelima juga. Nah, yang nomor 3 ini contoh anak yang tidak mengamalkan sila kelima. Apa di sini? Bersikap boros. Kita lihat gambarnya di sini. TV-nya sedang menyala, anaknya tidur, 2 lampu ini juga menyala. Ini menunjukkan si bersikap boros. Berarti tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima. Demikian sahabat MHG tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.